Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah senang sekali pada hari ini Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian semua di semester genap ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran project based learning, ya. Nanti bagaimanakah model pembelajaran project based learning itu? Mari kita ikuti sama-sama. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Silahkan ketua kelas menyiapkan pemimpin, ya, kemudian pemimpin berdoa. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan Caca. Siap. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran lebih lanjut, untuk menanamkan nilai nasionalisme pada jiwa-jiwa kita, ya, langkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Saya minta tolong Intan untuk memimpin teman-teman kalian menyanyikan lagu. Apa maunya anak-anak? Garuda Pancasila. Oke, baik, silakan Intan. Ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk Intan dan untuk kalian semua. Oke, saya minta salah satu dari kalian untuk membantu Ibu menjadi operator. Ya, silakan Noval. Baik, anak-anak, saya cek kehadiran kalian dulu, ya. Adifa ada? Hadir. Adinda Wulandari Safitri Hadir. Alilatul Bariza. Oke. Alif Senja. Oke, terima kasih. Azel Muhammad. Oke, Azel. Caca Carote. Terima kasih Caca. Delvina. Delvina. Erhan. Hadir, Bu. Fiba. Hadir. Fardan. Fazli. Freddy Andika. Intan Laura. Keisha. Kaira Nasira. Ini sakit ya katanya ya. Semalam udah izin ke ibu. Latifah Zahra. M. Fairuz Alfa. Maida. Moza Naura. Moza. Arik Ilham. Arik di belakang. Bibi. Libero Arafato. Hadir. Rajwa Akbar. Hadir, Bu. Oke, Rajwa. Nabila Agni. Najmuddin Jawad. Nadia Oktaviana Safitri. Oke. Pramudia Bilang Fadila. Purnomo Jatmiko. Raifanda Dino Ananda. Sakit. Oh, izin. Rayendra.
Akira Amavi, Valentino, Viola Akila, Yasmin. Jadi ada dua peserta didik, dua anak yang berhalangan hadir pada hari ini, yang satu sakit, yang satu izin. Terima kasih untuk infonya. Oke, baik, kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bentar ya. Nah, untuk kebersihan kelas, Ibu cek dulu kebersihan kelasnya. Wah, bagus sekali ini, kelasnya bersih sekali. Kalian anak-anak yang hebat ya, peduli kepada kebersihan lingkungan. Ini rapi sekali, kelasnya bersih sekali. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ini perasaan yang menggambarkan emot yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Semoga kalian dalam kondisi yang saat ini ada di kelas, dalam kondisi yang bahagia ya, yang gembira, itu yang emot yang ada gambar lope-lopenya. Jadi semuanya itu ada gambar lope-lopenya. Kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Nanti saya tentu kalian masih ingat ya, waktu kelas 10 ini kan sudah belajar tentang SMP itu kelas 10. Maaf, Ibu salah ucap. Kelas 9 waktu kalian di SMP itu sudah belajar tentang apa itu pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan? Ada yang masih ingat? Ya, Ibu ingin tanya, ya. Ada yang masih ingat? Pencemaran lingkungan adalah baca. Pencemaran lingkungan adalah menurut saya itu lingkungan yang sudah tercemar, sudah kandungannya sudah tidak seperti dari alamnya gitu. Jadi kayak udah ada tangan manusia, kayak kita bisa buang ke taman. Terima kasih Caca. Jadi menurut Caca, lingkungan yang tercemar adalah lingkungan yang sudah tidak alami lagi karena di dalamnya sudah kemasukan. Jadi di dalam lingkungan itu sudah kemasukan zat-zat yang sudah tidak alami lagi. Misalkan ada zat kimia masuk ke dalam lingkungan itu. Gitu. Itu menurut Caca. Bagus, terima kasih Caca. Ada yang mau menambahkan lagi? Libero, coba Libero. Libero, ya, coba Libero. Apa itu pencemaran lingkungan? Menurut pendapat saya, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat asing, mau itu benda mati atau benda hidup, ke dalam suatu lingkungan alami yang menyebabkan lingkungan tersebut jadi kehilangan keseimbangannya dan bisa dikatakan kondisinya dalam bahaya atau kritis. Itu. Masya Allah, bagus sekali. Jawabannya lengkap, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Libero. Definisi dari pencemaran lingkungan. Nah, kemudian ada yang masih ingat apa itu 5R? 5R? Ada yang masih ingat? 5R. Singkatannya dari singkatan apa aja? Ayo, siapa? Aja? Atau ada yang mau? Jadi sebenarnya saya tahunya 3R. Jadi
Jadi untuk 3R sendiri itu ada reuse, yaitu memakai 2 hari atau memakai ulang. Terus ada reuse atau mengurangi, terus sama recycle yaitu mendaur ulang. Ada lagi yang tahu dua lagi apa? Yasmin? Dua lagi? 3. Oh, cuma tahunya cuma 3. Ada lagi yang tahu dua lagi apa ya? Apa? Replace dan reclaim. Ya. Nah, nanti akan kalian cari di apa itu artinya semuanya dan apa itu maksudnya. Nanti kalian bisa cari di kajian literatur di pembelajaran kita selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh saksikan video. Kita tolong Nak Novel videonya. Ini sumber dan dampak pencemaran tanah. Nanti di RKPD-nya juga ada ya. RKPD-nya nanti saya berikan, ada barcode-nya, kalian nanti bisa buka lewat HP kalian. Sekilas tentang pencemaran tanah dan dampaknya. Namanya sekilas. Nanti kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa cari dari literasi, ya, kegiatan literatur. Oke, saya bertanya lagi, kenapa sih kita harus menjaga bumi? Tadi kan ada bahan-bahan pencemaran ya. Ada jenis-jenis pencemaran bahan-bahan yang menjadi sumber pencemaran atau yang merusak lingkungan. Jadi banyak sekali bahan-bahan yang masuk ke lingkungan yang sebenarnya itu tidak diharapkan oleh lingkungan kita. Nah, karena jumlahnya itu sudah terlalu banyak, maka bumi kita itu menjadi keberatan, menjadi sakit. Misalkan jika kalian terlalu banyak makan misalkan durian boleh dimakan. Tapi kalau terlalu banyak, itu kan durian kan banyak mengandung gas ya. Nah, itu nanti perut kalian menjadi begah misalkan. Nah, itu seperti itu, bumi juga seperti itu. Kalau misalkan kita terlalu banyak membuang limbah ke dalam tanah, nah tanahnya juga kan jadi tidak nyaman gitu. Atau kalian misalkan kita terlalu banyak membuang gas ke lingkungan kita dari pabrik, dari kendaraan bermotor. Nah, itu lingkungan kita itu menjadi tidak nyaman. Sama ketika kita misalkan makan terlalu banyak, makan terlalu kenyang, itu menyebabkan lambung kepenuhan. Nah, itu menyebabkan tidak nyaman. Gitu. Nah, coba Nak kita videonya ini dari YouTube ya. Mohon maaf, Ibu belum bisa membuat video pembelajaran sendiri. Ini tentang apa namanya, bumi yang sakit, ya, bumi yang sakit.
Hujan-hujanlah datang, segarkan bumi yang bersumpah. Nyanyikan lagu tentang diri yang merendah, yang terlihat meringkuk. Tunggulah sehabis hujan merekam sepenggalan waktu, mewarkan aroma tanah. Berpikirlah sore hari dari antara gemuruh masa depan yang sibuk. Nyanyikan lagu tentang diri bumi yang rendah, yang terlihat meringkuk. Masihlah ada waktu untuk bersyukur dan terus merindu. Ya, cukup ya lagunya. Jadi di video itu menggambarkan bahwa bumi kita itu sudah retak dan melingkup karena apa? Karena sakit, sudah banyak zat-zat yang masuk ke dalam tubuh bumi sehingga buminya menjadi sakit. Nah, itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memperbaiki kondisi sakitnya bumi. Nah, caranya gimana gitu? Ayo kita belajar sama-sama. Kita gali dari beberapa referensi ya, literatur. Apa sih usaha yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sakit yang diderita oleh bumi? Nah, pada pembelajaran kali ini kita tujuan pembelajarannya ya, ibu bacakan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, jadi kalian melakukan kajian literatur dari masalah penting atau masalah essential question atau masalah esensi yang saya berikan. Nah, nanti kalian akan melakukan kajian literatur, mencari literasi, mencari identifikasi masalah atau mengidentifikasi masalah. Sebenarnya ada apa sih gitu? Ada masalah apa sih dengan bumi kita? Kenapa sekarang banyak banjiran? Sekarang kenapa banyak tanah longsor? Kenapa sekarang itu banyak penyakit menular gitu? Misalkan demam berdarah itu gampang sekali menular ya. Kemudian ada banyak penyakit misalkan kayak disentri itu, diare itu kenapa banyak gampang banget menular. Nah, itu kan karena kondisi alam kita itu sudah tidak seperti dulu. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk memperbaiki bersama-sama. Nah, pada kegiatan belajar ini yang pertama kalian mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah itu nanti kalian akan mencari rumusan masalahnya apa gitu. Masalahnya apa sih sebenarnya? Kenapa kondisi bumi sekarang seperti ini? Nah, setelah merumuskan masalah, nanti kalian akan merancang proyek penelitian atau proyek mini riset. Nah, untuk menghasilkan produk yang bisa membantu mengurangi pencemaran. Nah, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan produk yang kalian hasilkan untuk mengurangi pencemaran itu. Nah, nanti ketika presentasi produk, satu kelompok maju mempresentasikan produk, kelompok yang lain nanti memberikan masukan atau saran atau kritik. Ya, tentu saran kritiknya itu yang membangun ya, bukan yang menjatuhkan. Jadi biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama maju. Oke. Untuk itu
Ibu berikan ini bahan ajar atau PPT yang bisa kalian pelajari ya sebagai tambahan informasi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ya, PPT-nya itu bisa kalian, ya boleh nak diin sedikit. Nah ini kegiatan belajar hari ini. Ini nak. Ya, pada kegiatan pembelajaran peserta didik akan mengidentifikasi. Yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang mencemari lingkungan dan dampaknya melalui kajian literatur. Nah, setelah itu peserta didik melakukan identifikasi masalah. Ini juga bisa untuk PPT ini bisa kalian buka dari Google Classroom, ya. Kalian sudah masuk semua kan? Sudah. Nah, bisa dibuka di Google Classroom untuk menambah wawasan. Sekarang kalian bisa tolong di ini yang file pembagian kelompok. Nah, sekarang kalian akan ibu bagi dalam beberapa kelompok ya, berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah kalian lakukan semalam ya. Jadi ibu kelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar kalian dan pengetahuan kognitif kalian. Ini ditayangkan, bisa diperbesar, nomor. Nanti di scroll ke atas bawah. Sudah bisa lihat semua? Coba diperhatikan. Kelompok 1 ada kelompok 2. Kelompok 1 itu visual, kelompok 2 visual, kelompok 3 auditori, kelompok 3 visual, kelompok 4 auditori, 5 auditori, 6 kelompok auditori. Ya. Nah, sudah jelas semuanya kan? Nah, sekarang kalian duduk menurut kelompoknya masing-masing. Duduk berkelompok. Ya, sudah diperhatikan kelompoknya. Silakan kalian berpindah tempat duduk atau bikin kelompok sesuai yang sudah ibu berikan di depan ya. Berkelompok. Ini akan ibu bagikan LKPD agar lebih gampang menunya.
Baik, mohon perhatikan sebentar ya, mohon perhatiannya. Untuk LKPD itu yang manual, yang kertas saya bagikan satu kelompok hanya 3. Karena kalian kan hanya 6, jadi satu LKPD itu manual kertas itu untuk satu untuk berdua. Tapi di Canva ada, kemudian di Google Classroom ada. Nah nanti kalau yang tidak mendapat LKPD, karena kan gini, ini yang saya kalau misalkan satu membuka LKPD, nanti yang satu lagi temennya bisa menuliskan. Jadi satu LKPD itu dipegang oleh 2 anak, satu untuk mencari, membaca literatur, gitu, yang satu bisa menuliskan gitu ya. Jadi semuanya itu harus aktif, ada kegiatan literasi atau mencari literatur ya. Nah itu nanti kemudian kalian diskusikan dari hasil literatur itu untuk menentukan satu proyek. Kalian tentukan mau bikin produk apa nih gitu ya. Paham ya? Nanti saya akan ada di kelompok 3 dan kelompok tadi yang 2, 4 dan 6. Saya ada di kelompok 2, 4 dan 6. Kelompok 1, 3 dan 5 itu boleh nanti kalau misalkan butuh saya panggil saya ya. Saya akan sekali-sekali mengunjungi kelompok 2, 4 dan 6 sekali-sekali. Dampak dari pencemaran lingkungan. Ya, ada seekor penyu yang terjerat sampah, ya, kali atau jaring gitu ya. Nah, kemudian pada gambar kedua itu ada lingkungan yang atau air danau itu yang tertutup oleh sampah. Kemudian gambar yang keempat itu ada tanah yang retak-retak. Nah, gambar yang keempat gambar berikutnya itu ada orang yang menutup hidungnya karena banyaknya asap. Nah, scroll nah, kemudian sini ada video tentang berita, ya, berita pada YouTube. Apa penuh? Nah, ini kalian, ini yang ada di LKPD, ini ditayangan di depan untuk mengidentifikasikan masalah. Setiap tahunnya diharapkan pemerintah bisa membuat solusi untuk mengurangi produksi sampah tersebut. Nah, itu ya. Lihat gunungan itu bukan gunung ya, tapi sampah yang menggunung. Kalau gunung itu kan hijau, banyak pohonnya. Nah, kalau ini sampah yang menggunung. Nah, itu kalian lihat bagaimana lingkungan itu sudah jauh berubah dari yang alami menjadi banyak sampah, kemudian sampai menggunung seperti itu. Nah, kalian bisa amati di situ. Itu banyak sekali sampah plastik, ya, sampah plastik sampai 448 juta ton per tahun. Kemudian produksi botol plastik sampai 161 juta ton per tahun. Sampah berakhir di tempat pembuangan sungai dan laut. Ada sekitar 47 hingga 12,7 ton sampah plastik mengalir di lautan setiap tahun. Sementara hanya 9% sampah plastik
video yang kedua. Video yang kedua. Ini yang saya harapkan dari generasi Z. Generasi Z itu generasi seperti kalian, kepedulian terhadap lingkungan. Climate change is real, and that is exacerbating this. We've had temperatures explode this summer. We ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management. We're not going to get Antara musim panas dan musim penghujan itu tidak bisa diprediksi lagi. Kacau gitu. Musim penghujannya itu waktunya itu sudah kadang mundur, kadang maju, kemudian suhunya juga gitu naik, gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kepedulian seperti itu yang nantinya bisa bisa terlihat dari kalian setelah kegiatan pembelajaran ini, setelah kegiatan pembelajaran ini. Nah, itu. Jadi kalian itu akan hidup di masa depan. Kalian tentu nggak mau kan diwarisi sampah yang banyak. Nah, makanya kita harus bergerak, harus bertindak, harus berbuat. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk bumi kita supaya kita tidak diwariskan masalah lingkungan? Jadi, supaya kalian tidak memiliki warisan masalah lingkungan. Kalau kalian diwariskan kemajuan teknologi itu bagus, diwariskan bumi yang hijau itu bagus. Tapi kalau diwariskan dengan masalah lingkungan yang membuat kerusakan dan tidak nyaman, nah itu kan kalian nggak mau kan? Oke. Nah, itu menjadi pemikiran kita bersama supaya ke depan lingkungan kita itu akan menjadi lebih baik gitu. Oke, cukup. Nah ini video ini bisa juga kalian saksikan di HP kalian dengan itu barcode ya, dengan mengklik barcode dengan menggunakan HP kalian. Tapi kalau misalkan tidak ada kalian tidak punya kuota, mungkin hanya beberapa anak saja yang boleh. Silahkan membuka yang ada kuotanya. Kalau yang nggak ada, boleh dengan mengambil literatur dari buku, boleh, atau dari jurnal, boleh. Kemudian dari Google Classroom juga boleh. Ada bahan ajar di sana. Ada PPT juga, ada PPT 2, ada bahan ajar di Google Classroom. Silahkan dibuka. Kemudian ada buku-buku ini, buku paket yang bisa kalian jadikan sebagai sumber literatur ya, untuk kalian mengidentifikasi masalah, kemudian mencari masalah, kemudian nanti menentukan solusi. Setelah menentukan solusi, nanti kalian baru menentukan proyek atau menyusun proyek untuk menghasilkan produk. Oke, siap ya, silakan. Ibu kasih waktu berapa nih? Kan? Pukul 11.15 untuk literasi, kemudian literasi dan menyusun identifikasi masalah, menyusun proyek ya, menyusun masalah sampai 11 lewat 20 sampai 11 lewat 20. 11 lewat 20. Sudah dibuka KPD-nya, sudah dibuka ininya, apa namanya, barcode-nya. Nah itu ada esensial, masalah esensial question. Ada kan di KPD? Coba dibaca. Ini umum. Ini essential question-nya ini adalah ini coba dibaca bagaimana pendapat dulu tentang benar. Maka bisa terjadi demikian. Adakah cara agar masih semua tidak terus berulang? Usaha atau apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki ya. Jadi di LKPD itu sudah
literatur, dari gambar-gambar, dari video-video. Nah, nanti kalian jawab itu essential questionnya. Bagaimana pendapat tentang gambar-gambar di atas? Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, berarti kalian mencari identifikasi masalah ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa sih itu identifikasi masalah? Adakah cara agar krisis lingkungan tidak terus berulang? Nah, kalian bisa mencari solusi. Ya, mencari solusi. Nah, setelah mencari solusi, nanti usaha atau langkah apakah yang dapat dilakukan? Nah, ini berarti sama yang mencari solusi, mencari tindak lanjut. Apa yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Itu ya, Nak ya. Nah, ini dituliskan di sini nih, identifikasi masalahnya. Ada di kolom ini. Di LKPD ini juga ada, LKPD Canva. Itu ada juga. Tinggal diketikkan di situ. Dituliskan di sini ya. Silahkan didiskusikan. Semuanya semuanya aktif ya. Jadi apa? Sudah ketemu masalahnya? Belum? Kan? Masih di literatur ya? Ini kelompok 6. Oh 5, kelompok 5. Sudah ada. Sudah menemukan identifikasi masalahnya. Bisa menggunakan buku-buku yang diberikan. Silahkan diambil bukunya. Sudah ambilkan dari perpustakaan yang disiapkan. Pinjamkan dari perpustakaan. Misalkan dari sampah itu tadi kan ada ya, sampah ya. Nah, dengan sampah itu kira-kira kenapa sih bisa sampai jadi tumpah sampah seperti itu? Kemudian kalian juga bisa bertanya, sampah itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Sampah itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Kenapa sampai membunuh seperti itu? Kan? Apa yang bisa kita lakukan? Sudah dibuka? Videonya sudah dibuka saya. Nah, sekarang identifikasi masalahnya. Kalian boleh identifikasi masalah sebanyak-banyaknya. Misalkan ada penumpukan sampah plastik atau penumpukan sampah organik. Terus masalah yang lain misalkan yang menyebabkan karena penumpukan sampah plastik dan penumpukan sampah organik itu menyebabkan banjir. Itu silakan identifikasi ya. Jadi dia boleh di situ atau kalian boleh jadi terapi yang lain boleh. Tidak terbatas pada video dan bahan atau sumber yang Thank you.
Bapak nomor 4 itu sudah paham pencemaran lingkungan itu apa artinya? Pencemaran lingkungan itu ada semua. Nah, coba yang tidak ada di sini. Di bahannya bentuk classroom sudah saya tanyakan bentuk classroom. Nah, kalau misalkan bentuk classroom itu belajarnya menurut kalian masih kurang lengkap, kalian bisa cari dari sumber lain. Ada beberapa ini ada dua ya. Sendiri loh. Arti dari definisi apa? Definisi dari pencemaran lingkungan itu ada di situ. Menuliskan identifikasi masalah itu sesuai dengan yang di LKPD. Jadi identifikasi masalah dari permasalahan yang sudah saya tampilkan di ya. Ini ada nih di LKPD itu kan ada esensial pertanyaan esensial. Bagaimana pendapatmu tentang gambar-gambar tersebut yang kemudian ditanyakan? Kenapa? Ya, kenapa demikian? Ya, saya. Dari gambar-gambar karena dari video yang saya kalian bisa ditambah dengan ini jadi ini masukkan ya sampah asing makan berapa karena apa ini kemudian masyarakat juga sama masyarakat kalian pernah ada kesimpulan mencakup identifikasi masalah mulai saya boleh saya berikan kalau kalian menggunakan kemudian tuh, kelihatan kan? Nggak ada, gue berani diikutin. masalah yang ditampilkan ya
itu kan ada esensial question kan, ada pertanyaan esensi. Akibat karena sungai tertutup oleh sampah plastik. Itu dan juga masalah. Kenapa? Sampai ada sampah permasalahannya karena masyarakat itu tidak memiliki kepedulian terhadap sampahnya. Sampahnya itu tidak dikelola dengan baik. Ada yang kena sampah, kemudian hanya dibuang ke sungai. Misal sampahnya dibuang ke sungai, karena sungai tidak fungsi kan? Masyarakat tidak peduli dengan sampahnya, atau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, atau kurangnya tanggung jawab. Misalkan kurangnya tanggung jawab masyarakat terhadap sampah mereka. Misalkan saya mau bikin produk edukasi tentang tanggung jawab masyarakat terhadap sampah. Ini data membuat video edukasi tentang data masyarakat bahwa kepedulian kita terhadap sampah itu sangat penting. Ya, paham? Silahkan ditanyakan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Oh, ini sampai semuanya, tapi ini nanti akan lanjut ke pembelajaran yang ketiga, pertemuan kedua ya. Nah, kalau untuk pertemuan ini pertemuan yang ketiga kalian kerjakan sampai penyusunan proyek dan penyusunan video. Ya. Sampai sini jadi untuk pertemuan kali ini itu kalian kerjakan sampai RKPD yang ini nih halaman ke mana pinjamnya sampai ini coba ini sampai pelaksanaan proyek ya, sampai pelaksanaan proyek. Nah itu di pelaksanaan proyek itu tentukan waktu pelaksanaan proyek, tanggalnya tanggal berapa, waktunya, tuliskan langkah kerjanya, alat yang kalian gunakan. Kalau kalian misalkan membuat media edukasi atau video ya, video edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa mengelola sampahnya dengan baik, itu bisa kalian isi itu media digital atau aplikasi yang digunakan. Ini bisa menggunakan, kalian bisa bikin poster ya, poster dengan menggunakan Canva boleh, atau poster dengan menggunakan, kalau poster manual boleh, kalian kan sudah bawa ya ininya, poster manual boleh. Nanti setelah itu baru selanjutnya nanti produk kalian akan dipublikasikan di IG atau di TikTok atau di media sosial yang lain. Silakan dilanjutkan.
Katanya nggak perlu kemuas. Buat pertanyaan selanjutnya. Apa beda masalah? Beda masalah ya? Jadi bikin beda-beda masalahnya ya? Ini aja nggak sih pada satu. Wah, bisa gua nggak?
Jadi untuk kali kalian akan mempresentasikan riset ini kalian berdasarkan di literatur di depan. Nanti kalian sampaikan proyek yang akan kalian buat, proyek yang kalian rumuskan, yang kalian rancang itu proyek apa. Kemudian akan membuat produk apa pada proyek kalian itu. Komunikasi ya waktunya ya. Nanti kalian mengungkapkan juga alasannya kenapa memilih proyek tersebut, kemudian kenapa memilih produk tersebut. Ada yang bikin video ya? Edukasi itu ada. Wih,
Lo kasih saran. Ini media digital yang digunakan itu kan?
usaha tolongannya udah
Jadi masalah sampah plastik yang mencemari lingkungan, misalnya itu di laut sama di darat itu terjadi penumpukan sampah yang di darat, dan di laut itu terjadi pencemaran akibat pembuangan sampah laut itu. Akibat pembuangan sampah, ada sampah yang dibuang ke laut. Nah, solusinya itu mengurangi penggunaan plastik dengan mendaur ulang dari barang yang bermanfaat. Misalnya pajangan dari botol plastik. Jadi kita tuh mau bikin pajangan kayak dari botol plastik itu, tapi menggunakan tutupnya sampah styrofoam. Menggunakan tutup botol plastik dengan styrofoam, botolnya plastik dan botol pembelian dalamnya. Jadi akar masalahnya itu adalah adanya penumpukan sampah plastik di tempat-tempat yang apa namanya air gitu, misalkan kayak laut, gitu, danau gitu. Itu masalahnya. Nah, masalahnya itu sampah plastik yang menumpuk itu ya. Nah, yang bermacam-macam yang jumlahnya banyak. Nah, kemudian solusinya itu mengurangi sampah plastik dengan melakukan apa tadi? Mendaur ulang. Proyeknya itu mendaur ulang sampah plastik untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Dengan membuat apa? Hiasan dari botol plastik. Proyeknya Moza ini akan berbentuk proyek daur ulang. Botol plastik akan berubah menjadi pajangan ya. Boleh dilanjutkan. Karena waktunya sudah semakin sempit ya, jadi ibu tidak pakai ini lagi, tidak pakai apa tapi pakai kelompoknya siapa nih yang sudah ini? Kelompoknya Libero, sudah belum? Ya kan Libero? Ini mungkin hanya 2 kelompok yang bisa mempresentasikan nanti apa namanya? Proyek yang selanjutnya saya cek di monitoring. Cepat-cepat. Dari kelompoknya. Jadi kalau kami mengidentifikasi masalah yaitu terlalu banyaknya limbah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat dan pengolahannya pun kurang tepat sehingga menumpuk. Sementara untuk perumusan masalahnya adalah bagaimana cara kita bisa mengolah limbah plastik yang menumpuk tersebut dengan baik dan benar. Sementara untuk solusi yang kami sajikan yaitu dengan mendaur ulangnya, lebih tepatnya dengan membuat kerajinan, karena menurut saya itu yang paling gampang di daur ulang. Dan kerajinan yang kami buat adalah hiasan dinding yang ramah lingkungan, alias dibuat dari sampah-sampah plastik seperti sedotan plastik dan sendok plastik. Ya, dari kelompok kami. Baik, terima kasih dari kelompok Libero. Ini nanti teman-teman kelompok yang lain bisa apa namanya bertanya ke Libero. Tadi kelompoknya Nomoza itu belum perumusan masalahnya belum kurang tepat ya, karena tidak menggunakan kata tanya. Jadi kalau Libero kan sudah menggunakan kata tanya ya. Nanti Moza bisa belajar ke Libero ya tentang perumusan masalah, kemudian menentukan akar masalah. Ya, terima kasih Libero. Jadi sama ya, membuat kerajinan dari sampah plastik. Itu karena alasannya karena sampah plastik ini jumlahnya banyak, kemudian butuh untuk penyelesaian lebih lanjut itu salah satunya dengan daur ulang ya. Oke, terima kasih Libero. Satu kelompok lagi. Kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Erhan. Sama Aja sudah Aja tadi akan membuat apa Aja? Yang banyak. Gue nggak ngerti guys, sama aja ditanyain. Oh bisa itu. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Azam ini dengan jadi saya ingin menyampaikan rumusan masalah dan penyusunan proyek, yaitu usaha atau langkah apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kehidupan. Terus tema proyek dari sini itu untuk edukasi dan juga proyek untuk pengelolaan sampah. Tujuan untuk membuat proyek ini agar masyarakat tertarik untuk memperdulikan lingkungan ini serta mengedukasi bagaimana cara menyelesaikannya. Dan alasan kami memberi proyek tersebut untuk mengedukasi masyarakat dan untuk memperbaiki lingkungan. Edukasi ya, nggak boleh. Ya, silakan. Karena kita sudah di penghujung waktu pertemuan kedua ini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan produk yang sudah kalian hasilkan ke depan ya. Karena kita penghujung waktu, kita akan menutup kegiatan kita dengan yang pertama. Yang pertama itu diputar lagi softwarenya. Kita melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran ini. Enca ada? Nggak masuk.
dijadikan soal-soal sehingga dapat melakukan problem solving. Sekian saja. Terima kasih Nak. Masukannya refleksinya bagus-bagus ya. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti ini dan lebih mengasihkan lagi. Nah, silakan kalian boleh berpindah atau kembali ke tempat duduk masing-masing, ya. Atau ini karena waktunya sudah ada ya, kan ya? Ya, teman-teman, karena kita waktunya sudah habis, kalian juga perlu istirahat. Jadi setelah kegiatan belajar ini kalian melakukan proyek ya, melakukan proyek sampai pukul 13. Nanti di pukul 13 kalian akan mempresentasikan produk kalian ke depan. Ya. Pukul setelah ini sampai pukul 13 kalian menyelesaikan proyek untuk mensiapkan produk. Nanti produknya di pukul 13 kita akan masuk ke belajar sesi kedua dengan mempresentasikan produk. Siap ya? 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 Boleh duduknya ke depan. Sekarang boleh duduk. Boleh duduk ke depan. Ya, kita akhiri dulu dengan terima kasih. Yang pertama saya minta kalian tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah ini kalian akan melanjutkan proyek ya untuk menghasilkan produk yang akan dipresentasikan pada sesi pembelajaran pertemuan yang kedua sampai pukul 1. Nah, pada saat itu kalian juga boleh beristirahat ya, karena kan kita udah masuk waktu istirahat. Nah, sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Berdoa menurut percaya masing-masing. Silakan. Selesai. Kalian boleh beristirahat. Nanti kita masuk lagi di sesi pembelajaran yang kedua, yaitu presentasi produk. Ya. Oke, silakan. Kalian boleh beristirahat. Kemudian boleh kalian jangan lupa